Assalamualaikum. Hai semuanya. Ketemu lagi nih sama aku. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Amin. Alhamdulillah, aku masih bisa upload video nih teman-teman. Kali ini aku mau berbagi tips agar rumah selalu terlihat rapi dan bersih. Oke, yang pertama, selalu merapikan kasur setelah tidak digunakan lagi. Maksudnya adalah setiap bangun tidur atau pada saat kasur tidak ada yang tidurin, segera dibereskan. Karena setelah beberes, pasti kasur yang akan langsung dicari. Jadi pada saat kita mau istirahat, kasur sudah dalam keadaan rapi. Jadi enak kan tuh kalau kita mau istirahat tinggal rebahan aja, nggak perlu beresin kasur lagi. Jadi usahakan ya selalu merapikan kasur setelah tidak digunakan lagi. Oke, yang kedua, bereskan cucian piring yang sudah kering sebelum mulai mencuci piring. Maksudnya adalah pada saat mau mencuci piring, tempat peniris piring sudah dalam keadaan kosong. Karena kalau tidak dirapikan dahulu, justru akan semakin menumpuk dan membuat kita kesusahan nanti pada saat mencuci piringnya. Karena ribet ya nanti menatanya piring yang mau ditiriskan kalau tempat peniris piringnya sudah penuh. Malah jadi menghambat kerjaan kita kalau misalkan kita harus menata lagi tempat peniris piringnya. Oke, lanjut yang ketiga. Usahakan mencuci piring dahulu sebelum memulai masak atau sarapan. Maksudnya adalah pada saat kita mau masak sudah tidak ada cucian piring kotor lagi. Karena setelah masak atau sarapan pasti piring atau gelas kotor akan bertambah. Jadi kalau sudah mencuci piring dahulu tidak akan menumpuk dan tidak akan malas untuk mencuci piring lagi. Hayo, siapa nih yang biasanya sarapan dulu baru mau cuci piring? Nah, kalau bisa diubah ya, mulai sekarang cuci piring dulu baru sarapan atau masak. Tapi kalau misalkan memang sudah nggak ada cucian piring lagi, misalnya malamnya kita udah mencuci, nah itu nggak apa-apa, bisa langsung masak atau sarapan aja. Itu malah lebih bagus loh teman-teman. Mohon maaf ya, ini videonya aku potong karena kalau tidak durasinya nanti akan kepanjangan. Karena masih ada 7 tips lagi nih dari aku. Jadi kalau panjang-panjang kan bete ya. Jangan lupa selalu membersihkan peralatan mencuci piringnya juga ya, dan sinknya dan lain-lain juga, agar selalu terlihat rapi dan bersih. Oke deh, kita lanjut ya ke tips selanjutnya. Yang keempat, bersihkan area atas dahulu sebelum membersihkan area bawah. Nah, ini maksudnya adalah bersihkan meja, jendela, lemari, dan lain-lain yang di area atas lantai. Karena kalau tidak begitu akan membuat pekerjaan sia-sia atau bekerja 2 kali. Sebab debu atau kotoran di atas pasti akan turun ke lantai. Jadi usahakan jangan sampai terbalik ya urutannya. Jangan sampai kita udah nyapu duluan baru tuh bersihin meja atau bersihin jendela dan lain-lain ya. Nanti malah jadi kerja 2 kali deh, harus nyapu lagi, nyapu lagi. Jadi harus benar-benar diingat ya teman-teman, jangan sampai terbalik urutannya. Lanjut yang kelima, usahakan menyapu lantai sesering mungkin. Maksudnya adalah
Jangan biarkan lantai berdebu atau ada sampahnya, karena kalau tidak segera dibersihkan akan semakin menumpuk dan membuat rumah menjadi kotor dan tidak nyaman, terutama pada saat diinjak dan diduduki ya. Nah, minimal sehari sekali atau sehari 2 kali untuk menyapu. Kalau nyapu mah teman-teman pasti sering lah ya, karena ini pekerjaannya mudah ya, tidak begitu berat. Nah, kalau misalkan kita emang lagi kurang enak badan ya nggak apa-apa sih, jangan dipaksakan. Cuma usahakan ya minimal sehari sekali. Nah, lebih banyak lebih bagus tuh, bisa sehari berkali-kali. Karena kalau lantainya kotor itu nggak baik ya untuk kesehatan, terutama untuk yang punya anak kecil, itu sangat-sangat tidak baik. Oke, yang keenam, selalu rutin mengepel lantai. Maksudnya adalah mengepel lantai jangan hanya pada saat lantai terlihat kotor, tetapi harus rutin atau boleh dijadwalkan, minimal sehari sekali atau 2 hari sekali. Karena kalau tidak rutin mengepel lantai akan lengket dan tidak enak untuk diinjak dan membuat rumah juga terlihat tidak bersih. Nah, jadi untuk teman-teman yang jarang ngepel, ayo yuk semangat yuk untuk ngepel. Jangan pada saat kotor aja ya ngepelnya. Karena kalau lantainya bersih kan enak tuh, bisa untuk santai-santai, bisa duduk atau tiduran malahan. Nah, buat anak-anak juga bagus ya, apalagi untuk yang masih merangkak tuh. Nah, pastikan nanti lututnya kotor kalau misalkan lantainya kotor. Nah, kalau bisa juga dijadwalkan ya ngepelnya, misalkan hari ini ngepel, besok enggak, atau seminggu berapa kali gitu teman-teman. Tapi lebih bagus tiap hari ya. Nah, itu air bekas pelannya aku buang di luar aja ya teman-teman, supaya wangi juga di luar. Terus lantainya, jalanannya juga tidak berdebu banget ya kalau disiram air. Nah, yang ketujuh, buanglah sampah sebelum maghrib atau sebelum menumpuk. Maksudnya adalah jika sampah tidak segera dibuang sebelum maghrib, menurut ajaran Islam itu sangat tidak baik. Sebab itu akan membuat rezeki kita jadi susah atau seret. Nah, belum lagi serangga dan binatang yang lain suka banget sama sampah dan bau-bau tak sedap. Jadi kalau rumah nggak mau banyak binatang dan rezeki kita terus mengalir, usahakan buang sampah sebelum maghrib ya teman-teman. Oke, lanjut ya yang kedelapan. Jangan membuat pakaian kotor menumpuk. Maksudnya adalah cucilah pakaian kotor setiap hari atau 2 hari sekali. Tergantung seberapa banyak anggota keluarga di rumah ya. Jadi sebelum keranjang pakaian kotor penuh, usahakan segera dicuci dahulu sebelum menumpuk. Sebab kalau sudah menumpuk membuat rumah berantakan dan menyebabkan bau tak sedap. Nah, kalau misalkan kita mencucinya juga sering-sering banyak, itu bisa membuat mesin cuci juga cepat rusak ya. Jadi ayo demi kesehatan rumah kita dan juga mesin cuci, yuk cuci baju tiap hari dan rutin ya. Yang kesembilan, segera lipat pakaian bersih sebelum memasukkan ke lemari atau menyetrikanya. Maksudnya adalah lipat dahulu pakaian yang sudah dicuci atau baru diangkat dari jemuran agar pakaian tidak lecek atau kusut dan tidak membuat rusak pakaian. Sebab kalau tidak segera dilipat akan terlihat berantakan dan membuat malas untuk menyetrikanya.
Nah, terutama bagi yang cuciannya itu jarang disetrika ya. Biasanya kan langsung dilipat tuh. Jadi lebih baik setelah diangkat dari jemuran langsung dilipat aja ya, jangan ditumpuk-tumpuk lagi di keranjang cucian. Nah, kalau aku ini tim yang paling nggak bisa ya kalau cucian itu nggak disetrika dulu. Jadi ini biasanya aku setelah ngejemur langsung aku lipat aja. Itu pun ngelipatnya asal aja ya, karena kan nanti mau langsung disetrika. Cuma dilipat aja itu biar rapi ya, nggak kelihatan menumpuk dan berantakan cuciannya. Kalau lihat tumpukan cucian rapi, kita mau nyetrika juga jadi semangat. Karena tinggal langsung disetrika aja ya, nggak perlu ngebalik-balikin lagi atau milih-milihin lagi pakaian-pakaiannya. Yuk teman-teman, jangan biasakan numpukin cucian dalam keadaan belum dilipat ya. Mohon maaf ya kalau di video ini berisik, itu suara anak aku teman-teman. Oke, kita lanjut ke tips terakhir ya. 10. Segera setrika pakaian sebelum mulai mencuci lagi. Maksudnya adalah usahakan untuk menyetrika dahulu pakaian yang sudah dicuci kemarin sebelum hari ini mencuci lagi. Karena kalau tidak menyetrika dahulu nanti akan menumpuk setrikaan kita dan itu akan membuat semakin malas dikerjakan. Nah, kira-kira teman-teman ngerti nggak ini maksudnya? Jadi, misalkan hari ini kita kan nyuci tuh. Nah, terus besok atau lusanya kita udah nyuci lagi. Jadi, kalau bisa malamnya atau paginya gitu sebelum nyuci lagi itu kita udah nyetrika ya. Karena kalau misalkan kita 2 kali nyuci terus baru nyetrika tuh, nah itu pasti bakal lebih males jadi dikerjainnya karena kan menumpuk ya setrikaannya. Ngelihatnya aja udah males gitu kalau misalkan setrikaan banyak. Jadi lebih baik dikit-dikit kita kerjain ya, sesering mungkin deh pokoknya. Emang ya nyetrika ini tuh pekerjaan yang paling males banget buat dikerjain karena kayak buang-buang waktu gitu ya, belum lagi panasnya itu loh dari setrikaan. Nah ini makanya aku kalau nyetrika biasanya malam ya, jadi agak adem teman-teman. Tapi kalau misalkan ikutin tips aku ini enak kok teman-teman, nyetrikanya nggak beban banget gitu dan nggak bikin kita jadi males. Nah oke deh teman-teman, itu 10 tips dari aku ya, semoga bisa bermanfaat. Dan teman-teman kalau misalkan udah ngikutin terus merasa lebih baik, boleh ya di share di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada saran atau kritik juga boleh teman-teman, tulis aja ya di kolom komentar, nanti pasti aku baca. Untuk yang baru nonton video aku dan baru berkunjung ke channel aku, kenalin ya, aku seorang ibu rumah tangga dengan 1 orang anak dan aku tinggal di Bekasi. Jika teman-teman suka sama video aku, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Oke deh, sampai di sini dulu ya video aku. Semoga video aku ini bermanfaat buat teman-teman. Ambil yang baik dan buang yang buruk ya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga video aku yang apa adanya ini teman-teman gak bosan ya untuk nontonnya lagi dan lagi. Oke deh, sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum, bye bye.